Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. CP2 Podcast. Perkenalkan, nama saya Heimer. Kali ini kita menghadirkan pengurus LBH Rantai Keadilan Nusantara Cilincing, Jakarta Utara. Kita beri tepuk tangan untuk Bang Tole. Ya, terima kasih. Boleh dijelaskan sedikit Bang, latar belakang dari Bang Tole? Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya telah diundang oleh CP2 TV untuk kegiatan podcast pada malam hari ini tanggal 28 Agustus 2023. Saya tahu banget nih perjalanan CP2 TV dari mulai awal. Saya juga memberikan sedikit dukungan lewat channel YouTube SH Sosialisasi Hukum. Kemudian ada mahasiswi dari Universitas Jakarta juga yang memberikan dukungan untuk CP2 TV. Banyaklah dukungan untuk CP2 TV ini. Kembali ke latar belakang tadi yang ditanyakan. Saya berlatar belakang pendidikan saya pendidikan hukum. Kemudian saya juga bekerja di salah satu rumah sakit umum daerah RSUD Cilincing. Masih sekitar Cilincing juga. Kemudian saya tergabung di beberapa kantor hukum di Andi Darti Law Office. Kemudian tergabung juga di Lembaga Bantuan Hukum Rantai Keadilan Nusantara. Kebetulan saya ditugaskan oleh Ketua Umum menjadi ketua untuk Pos Cilincing, Jakarta Utara. Untuk pengalaman kerja sih di RSUD Cilincing cukup lama. Iya. Sudah Itu sekitar berapa tahun? 8 tahun, sudah 8 tahun. Cuman yang tergabung bersama LBH Rantai Keadilan Nusantara ini sudah berjalan 2 tahun. Oh, 2 tahun. Iya, 2 tahun. Sudah banyak ya, alhamdulillah. Ada beberapa perkara di Cilincing maupun yang di luar Cilincing, bahkan di Karawang di Jawa Barat sudah kita tangani oleh LBH Rantai Keadilan Nusantara. Banyak juga lah yang di penjaringan, bukan hanya di Jakarta Utara saja. Memang LBH Rantai Keadilan Nusantara ini seluruh Indonesia, se-Nusantara, bahkan yang di Australia juga ada. Bapak dulunya pernah menjadi seorang musisi? Ya, dulu di tahun berapa ya? 98 saya mulai suka musik, kemudian sampai tahun 2000-an. Sampai saat ini juga masih suka musik. Oh, masih suka musik? Masih suka musik. Sampai meninggal dunia baru selesai bermusik itu. Musisinya sebagai apa, Pak? Bapak megang alat apa aja, Pak? Saya dulu pernah menjadi keyboardis, kemudian gitaris, basis. Udah itu aja sih, 3 aja. Nah, motivasi Bapak seorang musisi, motivasi Bapak mau terjun ke dunia hukum itu apa, Pak, motivasi ini? Jadi itu berjalan aja. Karena banyak ketidakadilan, sehingga saya terjunlah ke dunia hukum. Kan mencari keadilan di negara kita ini susah gampang kan. Makanya saya memutuskan untuk ya udah deh, terjun aja ke dunia hukum gitu, untuk membantu saudara-saudara kita yang mencari keadilan. Menurut Bapak, LBH Rantai Keadilan Nusantara itu apa, Pak, penjelasannya? Berikan penjelasan. LBH Rantai Keadilan Nusantara itu lebih tepatnya itu kami itu menolong untuk para pencari keadilan gitu. Jadi caranya untuk di Cilincing sendiri terfilter oleh saya gitu. Jadi dari saya, kemudian hasil diskusi yang di Cilincing bersama calon klien itu saya share. Saya bawa hasil diskusinya ke DPP LBH Rantai Keadilan yang beralamat di Jalan Ketapang, Jakarta Selatan, Jati Padang. Di situ
kalau mau menggunakan jasa LBH kan membuat SKTM gitu kan untuk surat keterangan tidak mampu di kelurahan setempat. Nah, baru bisa pakai jasa LBH. Sudah berapa lama Bapak terjun di dunia hukum? Di dunia hukum itu banyak sih yang senior sih. Kalau saya mah terbilang baru lah, belum dibilang senior lah, hanya membantu-bantu aja. Karena emang panggilan nurani aja. Selama ini sudah berapa kasus yang Bapak pecahkan? Kasus-kasus apa aja, Pak? Untuk data kasus bisa teman-teman CP2 TV bisa berkunjung aja ke kantor LBH Rantai Keadilan di Pasar Minggu. Di sana nanti bertemu dengan Ketua Umum Pak Robi Anugrah Marpaung SHMH, kemudian ada Sekjen Pak Bambang SH, ada Dewan Pembina Mora Sonang Marpaung. Bang Mora ini juga mengucapkan ini dukungan untuk CP2 TV pada saat CP2 TV baru launching. Kemudian ada juga Dewan Pengawas di sana Bang Ibnu. Itu beliau-beliau mengetahui kalau malam ini saya podcast di CP2 TV. Jadi undangan dari CP2 TV itu saya share juga ke grup induk LBH RKN. Gitu. Jadi untuk kasusnya udah berapa kasus, udah berapa perkara, silakan berkunjung aja ke DPP. Oke, Gitu. baik, Pak. Bang, minum dulu, Bang. Oh iya. Ini dari sponsor kita, Coconut Cafe, Bang. Wah iya nih, Coconut Cafe ya. Ya, diminum, Pak. Iya, iya, iya. Wah mantap nih. Untuk pinjol ya, sama judi online. Apa kesan yang ingin Bapak sampaikan ketika Bapak mendengar kalimat tersebut? Oh ya baik, ini cukup menarik ya. Pinjol, pinjaman online, apalagi ada yang ilegal ya. Iya. Nah ini menarik untuk kita mulai dari pinjol ya. Iya. Untuk pinjol sendiri sebenarnya kan banyak aplikasinya tuh. Iya, aplikasi. Nah, dari kemarin itu baru 2 minggu yang lalu dari pihak OJK memberikan ini website resmi OJK. Jika ada masyarakat yang ingin bertanya apakah aplikasi ini ilegal atau legal, bisa bertanya ke website OJK atau bisa mengkontak nomornya itu 157. Jika nomor 157 itu sibuk, bisa tinggalkan pesan via WA. WA-nya itu nomornya 081 157 157 157. Bisa dicatat atau bisa dikontak sekarang atau di WA sekarang. Nah, itu website dari OJK, informasi yang diberikan oleh OJK. Bisa dengan kontak atau WA. Nah, perbedaan pinjol yang ilegal dan legal itu kita bisa bedain yang di mana? Menurut Bapak itu gimana caranya biar kita bisa bedain yang legal dan ilegal? Bedanya legal dan ilegal sebenarnya sih kembali lagi ke tadi, kita bisa tanyakan langsung ke pihak OJK dengan nomor kontak dan WA tadi. Ada juga yang dengan orang awam ya, dengan proses yang cepat juga, itu patut kita curigai juga bahwa ini ilegal gitu kan. Untuk yang ilegal sendiri kadang kan kalau nggak bisa, kita telat membayar, ada DC ya, pihak DC yang menteror gitu kan. Kebanyakan kan gitu, orang sampai frustasi kemudian mengakhiri hidupnya kan. Seandainya nih ada seseorang yang terjerat nih di kasus pinjol, apakah LBH itu bisa membantu? Oh bisa. LBH itu setiap permasalahan hukum bisa membantunya. Laporan aja untuk warga Cilincing Jakarta Utara bisa melapor ke saya. Nanti kita diskusi, kemudian kita ke kantor pusat ke DPP LBH RKN di Pasar Minggu. Apakah pinjol dilarang di Indonesia? Apa dasar regulasinya, Pak?
penjelasan. Pinjol kalau yang resmi, yang legal ya nggak dilarang karena sudah atas izin OJK, Otoritas Jasa Keuangan. Kalau yang ilegal udah pasti dilarang. Itu karena yang ilegal kan kebanyakan cara menagihnya juga berbeda. Dia menggunakan jasa DC dengan teror kekerasan. Nah, itu dari situ aja udah melanggar. Jadi ya jelas dilarang untuk yang ilegal gitu. Jadi untuk kalau ada yang diteror itu melalui WA biasanya ya. Nah, itu bisa dikenakan ada pasal 30 ayat 2, kemudian junto pasal 46 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi kadang ada kan kontaknya yang disebar ya, kontak yang di handphone disebar, kemudian dia hubungi, itu kan nggak boleh kayak gitu. Iya. Pasti kena Undang-Undang ITE itu. Jadi dasar regulasinya itu apa? Kalau misalnya pinjol yang legal nih. Yang legal udah jelas ada, sudah diatur. Untuk lebih spesifiknya nanti kita sama-sama buka buku aja, kita sama-sama cari sumbernya. Untuk yang lebih spesifik itu ya. Mengapa judi online itu dilarang di Indonesia, Pak? Jadi judi itu emang pidana. Iya, pidana ya. Itu dasar hukumnya emang hukum pidana, masuknya ke ranah pidana bukan perdata ya. Untuk judi yang secara secara manual aja udah diatur di Kitab Undang-Undang Hukum Pidana di pasal 303 KUHP. Itu ancaman hukumannya 10 tahun, maksimal 10 tahun, dendanya sendiri 25 juta. Kemudian untuk yang judi online, itu yang mengatur itu larangannya diatur pada pasal 27 ayat 2 Undang-Undang ITE. Ini yang Undang-Undang ITE ya kalau yang secara online, karena undang-undangnya lex specialis. Lex specialis derogat legi generalis. Jadi undang-undang yang khusus mengesampingkan undang-undang yang umum. Kalau yang secara online ini diatur di Undang-Undang ITE. Itu ancaman hukumannya 6 tahun penjara yang online. Tapi dendanya ini yang luar biasa, 1 miliar. Itulah. Untuk perjudian ya jelas dilarang di Indonesia, tidak dilegalkan. Kalau untuk Mas Tole sendiri nih, pernah nggak Mas Tole ajukan ini pinjaman online? Alhamdulillah belum pernah. Mendingan minjem sama kawan lah. Kalau sama kawan kan nggak ada bunga, nggak ada apa kan, persahabatan aja. Nah sebenarnya dari pinjam meminjam itu aja udah kita sama aja bersosial kan, berinteraksi sosial kan, pinjam meminjam, karena berhutang itu adalah hak asasi manusia. Berhutang adalah hak asasi manusia. Itu diatur di Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Pasal 19 ayat 2 menyatakan bahwa, ini saya lupa ingat ya, semoga benar ya, menyatakan bahwa tidak seorang pun boleh dipidana penjara atau kurungan karena ketidakmampuan dia untuk melakukan pembayaran perjanjian hutang piutang. Jadi hutang jelas hak asasi manusia, diatur di dalam hukum perdata hutang piutang, bukan pidana. Saya ajukan pinjaman online nih, terus 3 bulan saya tidak membayar tagihan. Nah, tiba-tiba dari pihak pinjol itu mengancam saya mencemarkan data pribadi saya. Nah, apakah saya bisa menjerat pihak tersebut ke ranah hukum? Bisa. Ya, landasan bisa. hukumnya apa, Pak? Jadi pasal 30 ayat 2 tadi yang saya sebutkan, kemudian junto pasal 46. Ada juga pasal 29 Undang-Undang ITE, itu mengatur terkait penyebaran data pribadi, terus mengakses, misalkan kita ada handphone nih,
Iya. diakses sama orang lain tanpa Iya. seizin kita, itu juga kena. Itu pasal 30 ayat 2 Undang-Undang ITE. Jadi undang-undangnya khusus. Ada kan judi yang namanya investasi. Nah, sekarang kan masih beredar ya di sosial media itu. Itu ilegal apa legal, Pak? Perbedaan judi yang investasi itu sama judi aplikasi kayak game gitu. Itu perbedaannya di mana, Pak? Jadi untuk judi sih mau dalam bentuk apapun, kalau di Indonesia itu emang dilarang. Nah, dilarang. Untuk judi online sendiri, mengapa di Indonesia? Kalau servernya di Indonesia udah pasti ditangkap, udah pasti diambil tindakan oleh penegak hukum ya. Kadang ada yang servernya itu di luar negeri, sedangkan yang di luar negeri itu bisa jadi perjudian di sana dilegalkan di negara tersebut. Nah, jadi mungkin kesulitannya di situ kalau untuk mempidanakan menangkap judi online yang di Indonesia. Jadi kesulitannya dalam pembuktian biasanya karena servernya di luar negeri. Tapi kalau servernya yang di Indonesia, udah pasti diambil tindakan oleh penegak hukum. Oke, Pak. Untuk kasus perselingkuhan, untuk LBH sendiri cara mengatasi kasus perselingkuhan tersebut bagaimana, Pak? Wah, ini lebih menarik lagi nih, Iya. perselingkuhan ya. Jadi perselingkuhan tanpa perjinahan itu nggak bisa dipidana. Nah, jadi pasalnya itu bukan pasal perselingkuhan, pasal itu pasal perjinahan. Untuk KUHP sekarang ini, KUHP lama ya yang masih sekarang itu diatur di dalam pasal 284 ayat 1 nomor 1 huruf A. Jadi, ancaman hukumannya itu 9 bulan. Itu di KUHP yang lama ya. Untuk KUHP yang baru, yang terbaru, itu diatur di pasal 411. Ancaman hukumannya 1 tahun, lebih lama 1 bulan daripada yang pasal 284 tadi, yang KUHP lama. Yang terbaru ini malah ada dendanya kategori 2 itu 10 jutaan. 10 dendanya. Yang berhak melapor itu yang pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan dalam hal ini misalkan saya punya istri nih. Istri saya selingkuh Iya. dengan perempuan lain. Iya. Yang berhak melaporkan saya itu istri saya, bukan orang lain, karena deliknya delik aduan. Tapi itu bisa dilaporkan kalau sudah tertangkap basah adanya perjinahan ya. Kalau hanya lewat WA, jalan bersama, nggak kedapatan sedang berzina, itu nggak bisa dilaporkan. Gitu. begitu. Jadi kalau perselingkuhan saja tanpa perjinahan tidak bisa dipidana. Gitu. Tapi kalau ada perjinahannya, itu bisa dipidana. Tapi kan sekarang kita masih pakai KUHP yang lama, karena KUHP yang terbaru itu baru efektif, baru akan digunakan itu di tanggal 2 Januari 2026. Jadi sekarang masih pakai KUHP yang lama di pasal 284 ayat 1 tadi. Ancaman hukumannya 9 bulan. Cuman kan tadi kan walaupun perselingkuhan tanpa perjinahan tidak bisa dipidana, ya kalau bisa jangan berselingkuh lah. Kan gitu kan. Iya. Kenanya nanti sanksi moral, sanksi sosial gitu kan. Walaupun selalu terlepas dari jerat hukum pidananya karena nggak ketangkep basah nih, jadi dia nggak bisa dijerat, tapi kan ada sanksi sosial kan. Apa saja yang bisa dijadikan bukti perselingkuhan? Apakah chat WA bisa dijadikan bukti perselingkuhan, Pak? Dan cara kita mengatasi biar perselingkuhan itu tidak terjadi, Pak. Jadi untuk bukti perselingkuhan itu tadi yang saya jelaskan itu adanya perjinahan. Perzinahan ya? Iya, tertangkap basah perjinahan. Makanya gini, kalau pasangan sudah terindikasi dia berselingkuh, Iya. itu kita misalkan dia mau pergi kemana,
Kita cara ngegerebeknya lebih baik kita lapor polisi. Jadi bersama-sama pihak kepolisian menggerebeknya. Ketika sudah di hotel itu juga kalau tertangkap basah berzina ya. Nah, itu langsung sama polisi aja. Gitu. Jadi tapi ingat orang berzina itu artinya kan pasangan kan, pasangan Iya. selingkuh kan berzina. Misalkan yang melaporkan, misalkan itu saya, yang melaporkan istri saya saja, itu nggak bisa, harusnya dua-duanya. Iya. Dari pihak sebelahnya juga melaporkan. Laporan itu juga bisa ditarik kalau belum disidangkan, karena deliknya delik aduan. Pernah nggak Bapak menangani kasus perselingkuhan? Belum. Oh, belum pernah. Belum. Yang sering itu perkelahian tanding. Oh. Perkelahian tanding itu ya kita berduel gitu. Nah itu, kemudian ada pencemaran nama baik dan lain-lain. Kalau perselingkuhan sih belum. Oh, belum pernah. Kalau saya sendiri sih belum. Mungkin kalau di teman-teman yang di pusat ya udah kemana-mana, itu udah banyak kasus, udah jutaan kasus mungkin. Kalau saya kan hanya mencakup di Cilincing aja, Jakarta Utara. Saya juga baru 2 tahun kan, gitu. Berarti Bapak aman ya di kasus perselingkuhan? Belum pernah ini mengurus kasus itu perselingkuhan? Belum, Belum pernah ya? paling hanya ada yang bertanya lewat WA, ya saya bantu jawab lewat WA. Nah, contohnya nih Pak, istri kakaknya nih selingkuh sama adiknya sendiri. Itu bisa diselesaikan secara hukum atau secara keluarga, Pak? Jadi ipar sama ipar gitu. Iya gitu. Itu tergantung. Oh, tergantung. Tergantung si korban. Iya. Yang merasa dirugikan, apakah dia mau menuntut atau enggak. Kan Iya. gitu. Jadi gini, dalam hukum pidana ada gium hukum, ultimum remedium. Jadi hukum pidana itu dijadikan upaya terakhir. Kalau bisa dimediasi, musyawarah mufakat, perdamaian, ya tempuhlah jalur itu. Pidana dijadikan jalan terakhir, ultimum remedium. Itu ada gium hukumnya seperti itu. Nah, kenapa narkoba itu dilarang di Indonesia, Pak? Dan apa dasar hukumnya? Dan bagaimana kita menjerat pelaku narkoba tersebut? Jadi di seluruh dunia narkoba itu pasti dilarang. Iya. Bukan cuma di Indonesia, di seluruh dunia. Itu udah penyalahgunaan narkoba ya, penyalahgunaan narkoba itu pasti dilarang. Karena narkoba juga kan extraordinary crime ya, kejahatan luar biasa yang menghancurkan tunas-tunas bangsa, generasi penerus kita. Itu makanya dilarang. Sudah ancaman hukumannya kan untuk narkoba sendiri bisa mencapai hukuman mati ya maksimalnya. Nah, ada hukuman minimalnya, ancaman minimalnya itu 4 tahun. Jadi nggak ada tuh yang 1 tahun atau berapa bulan tuh nggak ada. Jadi maksimal hukuman mati, minimal 4 tahun gitu. Kan misalkan kita yang lebih marak aja kan sabu ya, kebanyakan kan ya di kalangan anak-anak muda lah yang sekarang ini sabu. Itu kan ada pasal 112 itu kedapatan memiliki, kemudian 114 itu mengedarkan. Kemudian kalau dia hasil urinnya dia ternyata emang make, Iya. sebagai pemakai, sebagai pengguna, itu ada lagi pasal 127, tapi atas periksa dokter ya, asesmen dokter ya, medis. Jadi memang benar-benar diperiksa kalau dia ini kecanduan. Kalau pecandu itu kan korban. Iya. Dan harus direhabilitasi. Yang harus diberantas ini ya pengedar dan bandarnya, gitu. Karena kalau yang pemakai aja itu harus kita selamatkan, gitu. Tugas negara untuk menyelamatkan anak bangsa. Untuk perbedaan pidana pengedar sama pemakai itu di mana, Pak, jerat hukumnya? Untuk pengedar sendiri itu
ancaman hukumnya udah jelas lebih tinggi daripada tinggi ya, Pak. si pengguna ya. Iya. Udah jelas lebih tinggi karena pengedar itu kan dahsyat juga, dia dari bandar mengedarkan kan, Iya. dipakai sama anak bangsa, sama tunas bangsa, sehingga hancur lah generasi penerus kita kan. Iya. Nah, makanya itulah jadi extraordinary crime, kejahatan luar biasa Iya. yang saya setuju untuk hukuman mati. Cara Bapak mengatasi kasus narkoba tersebut seperti apa, Pak? Langkah apa yang harus Bapak lakukan? Harus semakin banyak sosialisasi aja untuk menyadarkan orang-orang yang terjerat di narkoba, di lembah narkoba itu. Harus banyak sosialisasi, kemudian dari pihak-pihak terkait, dari pemerintah melalui dinas-dinas terkait itu harus rajin-rajin sosialisasi akan dampak buruknya dan lain-lain. Itu sih sebenarnya sudah cukup ya. Dan satu lagi, dari lingkungan keluarga juga harus mendukung pemerintah juga. Jangan pemerintah kenceng untuk sosialisasi anti narkoba, tapi di dalam rumahnya sendiri, dalam lingkungan keluarga, kayak orang tua itu kurang memberikan pandangan edukasi untuk anaknya kan. Jadi perlu dukungan semua pihak, baik dari lingkaran terkecil, keluarga, sampai negara. Itu harus bahu membahu untuk melakukan edukasi, sosialisasi gitu. Jadi bukan hanya tugas negara, tapi tugas semua pihak untuk menggalakkan anti narkoba. Oke, Pak, diminum dulu, Pak. Oke, baik. Ini dari Terima kasih. sponsor kita, Coconut Cafe. Wah, terima kasih Coconut Cafe. Jadi nggak ngantuk ya? Untuk kita nih, masyarakat biasa yang mau minta bantuan dari LBH, itu langkah apa yang harus kita lakukan, Pak? Langkahnya itu untuk kita bicara di wilayah Cilincing aja dulu ya, biar nggak terlalu melebar kemana-mana. Jadi bisa menghubungi saya, kemudian bisa menceritakan permasalahannya apa. Saya tampung aspirasi para pencari keadilan. Saya menampung di Cilincing sendiri ada 4. Di LBH Cilincing saya ketua, kemudian ada sekretarisnya Pak Nur Rohman, sarjana ekonomi, kemudian ada Bang Junaidi, kemudian ada Mbak Verna. Nah, itu kita berempat. Jadi kita berempat menampung aspirasi dan menampung para pencari keadilan. Kemudian hasil tampungan itu, hasil diskusi antara tim dengan pencari keadilan itu kita sampaikan ke LBH Pusat, DPP LBH Rantai Keadilan Pusat di Pasar Minggu kantornya. Itu kalau kita mau ngasih laporan nih, untuk berkas-berkasnya itu apa saja yang harus kita siapkan? Cukup KTP wajib ya, KTP. Kemudian dari si pencari keadilan ini bisa membuat SKTM di kelurahan, surat keterangan tidak mampu. Karena kita kan tidak memungut biaya dari pencari keadilan. Jadi dengan SKTM aja. Nanti kemudian bisa berproses untuk pembelaannya, untuk langkah-langkah hukum berikutnya, tindakan-tindakan hukum apa aja. Nanti teknisnya berjalan dengan sendirinya, gitu. Oke, Pak, kita masuk di pertanyaan cepat ya, Pak. Wah, seru. Pertanyaan pertama, relawan atau gaji, Pak? Relawan. Alasannya kenapa Bapak pilih relawan? Jadi relawan kan nggak digaji kan, tapi nanti rezeki akan datang sendiri dari Tuhan. Itu udah pasti. Aktivis kan begitu. Iya. Nah, nggak rezeki mah nggak tahu dari mana, ada aja rezeki. Jadi saya pilih relawan. Kalau pahalanya udah pasti. Iya. Musisi atau lembaga hukum, Pak? Lembaga hukum.
Alasannya kenapa Bapak pilih lembaga hukum? Lembaga hukum bisa melindungi musisi. Oh, Nah, gitu ya, Pak. jadi bisa melindungi ranah musisi, ranah musik dilindungi oleh lembaga hukum. Membantu klien atau liburan bersama keluarga, Pak? Membantu klien. Alasannya kenapa Bapak memilih membantu klien? Jadi alhamdulillah saya punya keluarga itu nggak rewel. Iya. Jadi mendukung segala bentuk kemanusiaan yang saya jalani ketika saya menjalani untuk melakukan bantuan untuk orang lain, menjadi relawan, aktivis. Keluarga mendukung penuh. Nah, jadi saya pilih itu untuk jalan-jalan bersama keluarga, itu bisa di nomor 27. Oh, gitu ya, Pak. Gitu. Di kantor apa di lapangan, Pak? Di lapangan. Alasan apa Bapak pilih lapangan, Pak? Lapangan itu lebih banyak mengajarkan pengalaman. Jadi kita lebih luas. Kalau di kantor kita disempitkan dengan ruang lingkup yang itu-itu aja. Kalau di lapangan ilmu datang dari mana aja. Jadi makin banyak pengalaman, makin banyak ilmu kalau di lapangan. Itu alasannya. Harapan Bapak pemuda-pemudi di RW 03 itu kedepannya seperti apa, Pak? Ya, harapan dan pesan saya untuk pemuda-pemudi RW 03 Cilincing ya, khususnya dengan materi yang kita bahas tadi, dari perjudian, dari pinjaman online yang ilegal, kemudian yang perselingkuhan, kalau bisa itu semua dihindari. Jadi memang nggak sehat juga kalau kita mencoba ketiga hal yang buruk tadi kan. Dari perjudian udah pasti ada pidananya dan akan merugikan diri sendiri dan keluarga tentunya kan, orang terdekat kita pasti terpukul lah kalau kita terjerat kasus kan. Kemudian pinjaman online ilegal itu kan cukup membahayakan dengan teror. Kalau mental yang nggak kuat bisa down, bisa terjadi sesuatu yang tidak diinginkan, bunuh diri misalkan. Kemudian yang perselingkuhan juga ya dihindari lah. Sensor imannya dikuatkan lagi dengan memperbanyak ibadah tentunya, kemudian memperbanyak kegiatan-kegiatan positif seperti yang dilakukan oleh CP2 TV ini. Saya apresiasi banget untuk CP2 TV ini. Karena kita habiskan waktu aja untuk kegiatan-kegiatan yang baik, yang positif. Itu aja sih pesan dari saya. Baik, terima kasih banyak buat Bang Tole untuk menyempatkan waktu bisa hadir di CP2 Podcast. Dan terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan acara kami. Dengan saya Heimer dan Saya Tole Ahmad, Ketua LBH Rantai Keadilan Nusantara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.